Tapi jujur Pak Sair, kita udah tanya Alif. Saya maaf nih Bang Alif, maaf Bang Alif. Saya tanya Bang Alif, berapa harga beras sebenarnya? 65. Makanya saya kecewa ketika itu dibikin 70. Ayolah, kalau memang mau ada persembahan kasih untuk yang di lapangan, kita fair, kita ngomong. Kak, ini mau ada persembahan kasih. Ingat nggak Pak Sair? Tahun lalu ketika Pak Sair mengajukan, Kak, ini untuk belanja keluarga di rumah bagaimana selama kami pelayanan. Ada nggak kita menolak? Nggak ada. Nggak ada kan Pak Sair? Kita setujui itu. Bang Stun, admin yang lama itu ada di bawah. Salah satu admin bareng-bareng aku dulu. Jadi ini kan udah pernah kita bicarakan di Zoom, di WA call. Aku berharapnya waktu itu di Zoom atau di WA call, ayolah kita bikinlah yang sebenar-benarnya gitu loh. Pas Air, tolonglah. Saya ini dari hati yang paling dalam, saya pernah bilang sama Pak Sair, satu apologet pun di TikTok ini nggak pernah saya support selain daripada Sair berdarah dan pelayanannya. Karena apa? Karena saya melihat pelayanan itu dilakukan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap Bang, siap Bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. 5 tahun yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kedepannya akan banyak orang yang beralih profesi, yang sebelumnya penagih hutang, debt collector gitu ya, atau penagih hutang koperasi gitu kan, tukang beca, orang-orang pengangguran di kedai tua, mereka akan beralih profesi menjadi polikardus. Kenapa? Karena kalau ribut di kedai tua, itu tidak mendatangkan apapun selain masalah. Kalian bisa lihat teman-teman, di kedai tua itu orang teriak, ujung-ujungnya bisa berantem. Berantem, bonyok, masuk rumah sakit, keluar uang. Beda dengan kalau kamu teriak-teriaknya di media sosial. Apalagi dengan menjadi polikardus. Dengan menjadi polikardus, kamu akan merasa bahwa kamu itu spesial. Kamu itu dipilih Tuhan. Kamu ini laskar Kristus gitu kan. Padahal mereka ini adalah penyesat-penyesat yang menghancurkan nama Kristen. Kita lihat banyak sekali orang yang beralih profesi menjadi polikardus dalam 4 tahun terakhir. Seperti yang saya sudah bilang ya, di 5 tahun yang lalu, bahwa ini akan seperti jamur di musim hujan. Dan betulan teman-teman. Setiap harinya, setiap waktunya kita melihat ada aja polikardus baru yang modal nekat, modal hujatan. Ilmu nggak ada, yang penting bisa hujat Islam. Contoh Demas kemarin yang kena tangkap di Martubung Medan. Oke? Itu pendatang baru. Cuman bisa apa? Cuman bisa hujat Islam gitu kan. Mana itu? Allah itu, ya, tukang kawin gitu kan. Cuman bisa seperti itu. Kalau ditanya, kamu tahu nggak teks asli? Kamu tahu nggak Bible Muni berasal dari mana? Nggak tahu semua teman-teman. Jadi kenapa kamu ikut dunia diskusi ini? Loh, karena saya lihat Rudi Simamora, ya, cuman kenek di angkot, cuman kerja di tempat papan bunga, ya, pasang-pasang bunga di papan itu, selamatan,
bisa jadi apologet yang sukses, bisa mendatangkan donasi yang banyak. Itu membuat banyak orang ikut dalam dunia diskusi ini. Dan sekarang saya sampaikan lagi teman-teman ya, di masa yang akan datang 2 tahun, tahun depan, 3 tahun lagi ya, profesi Polycarpus yang akan ramai dilakukan oleh mereka adalah pelayanan offline. Jadi mereka bilang debat itu kan pelayanan online. Sedangkan lewat debat ini sudah mulai nih, persaingannya terlalu padat, Polycarpusnya terlalu banyak. Ya, jumlah Polycarpusnya sudah terlalu banyak, sedangkan donatur segitu-gitu aja. Nah, ini buat mereka merasa ini udah mulai ini nih, udah bukan zona nyaman lagi nih, ya, bukan blue ocean lagi nih, udah red ocean nih sekarang. Udah terlalu rame Polycarpusnya. Sehingga kalau mau jadi Polycarpus yang eksis harus menghujat lebih banyak lagi. Tetapi menghujat lebih banyak beresiko kena tangkap. Dan yang di Indonesia ini, ya, orang-orang kedai tua ini kan sadar gitu. Mereka mau menghujat lebih dalam takut ditangkap. Dan mereka tahu nggak mungkin bisa melawan penghujat yang di luar negeri seperti Sofiatul, Edis dan sebagainya. Padahal kalau disuruh lomba hujat, ya, lomba maki, mungkin mereka bisa ngalahin Edis. Kalau disuruh, siapa yang lebih jago teriak-teriak, ngomong sampai berjam-jam hanya untuk maki orang? Saya rasa lebih jago Polycarpus yang masih di Indo. Kayak sekarang ada pendatang baru namanya Rati ya. Ada namanya Rati itu debat sama Bang Juma. Wih, disuruh maki-maki, paling jago teman-teman. Paling jago, suaranya besar. Suaranya besar teman-teman. Cuman isinya ya full makian. Kalian suruh dia maki-maki 3 jam nonstop, sanggup dia. Nah itu kalau lawan Edis, lomba maki, menang dia mungkin. Cuman dia nggak bisa hujat Islam terlalu dalam karena ya masih di Indonesia. Sehingga mereka mikir nggak mungkin bisa menang bersaing. Cari lagi lahan yang baru. Cari lagi kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatkan. Oh, pelayanan offline. Apalagi sekali lagi teman-teman ya, pelayanan offline ini lagi tumbuh lantaran sekarang udah nggak COVID, ruang gerak kita jauh lebih bebas. Terus yang kedua, banyak Polycarpus yang sudah duluan itu sekarang lagi tersandung kasus-kasus. Kita ambil contoh Pak Bom. Ya, Pak Bom kan dulu juga pelayanan offline. Oke, banyak menggalang donasi untuk pelayanan-pelayanan di masyarakat. Padahal rupanya semua bohong. Ya, bohong. RK pelayanan, ya, ngajarin orang supaya masuk Kristen. Rupanya ngajarinnya itu perempuan di kamar hotel. Dia murtadkan orang Islam dengan cara main di kamar hotel. Wih, luar biasa. Jadi yang pelayanan offline ini lagi banyak tersandung kasus-kasus. Ya, lagi banyak tersandung. Sehingga ada peluang bagi Polycarpus untuk masuk ke ranah tersebut. Lina Wijaya, pelayanan offline juga lagi bermasalah. Yuli juga sama kan? Betul nggak Yuli? Saya besok berangkat. Ya, hotel. Belum ada nih yang kasih hotel gitu kan? Ah. Betul nggak Yuli, Lina Wijaya kan gitu-gitu. Bahkan kita lihat si Jamal Dodi Pasaribu sama Effendi Usman itu sekarang juga nggak pernah lagi debat-debat diskusi buat konten, udah nggak, full sekarang pelayanan di lapangan. Ya, kenapa? Karena kalah bersaing kalau di online. Terus yang kedua, uangnya lagi kencang di sana. Uang untuk pelayanan offline lagi kencang-kencangnya. Karena sekarang banyak donatur oten-oten ini yang sudah muak dengan oten-oten di medsos ini. Oke? Apalagi dengan kasusnya Edis, betul nggak? Kasusnya RK, mereka jadi mikir, wah ini nggak jelas nih, ngapain didukung? Mending dukung orang yang pelayanan di lapangan yang bisa kasih bukti kalau mereka memang terjun ke lapangan. Itulah kenapa Effendi Usman itu uangnya lagi kencang sekali. Ya, saya punya info A1 teman-teman, ya, karena orang dalam. Uang Effendi Usman, ya, untuk Effendi Usman itu donasinya itu naiknya gila-gilaan. Itulah sekarang dia nggak peduli lagi dengan konten, nggak ada konten juga nggak ada masalah dia, karena uangnya lagi banyak-banyaknya. Orang sekali transfer 3 juta, 10 juta, 20 juta teman-teman ya. Jadi sebulan tuh bisa sampai 100-an juta. Ya memang dia bagikan, dia ada bawa susu, dia ada bawa beras kasih orang-orang di sana gitu ya. Mungkin operasional kepake lah 40, 50 masuk kantong. Lagi kencang-kencangnya dia, itulah lagi semangat 45 mereka.
Begitu juga dengan syair berdarah ini, teman-teman. Oke? Syair berdarah ini juga sama, dia melihat ada celah. Dia melihat kalau dia debat terus, ini salah-salah bisa masuk penjara dia, karena dia debatnya offside. Syair berdarah kalau disuruh debat, isinya hujatan, teman-teman. Tahun lalu dia debat dengan Kores, saya lihat, wah ini orang gila hujatannya. Bahkan saya udah mantau nih, ya, saya udah mantau, mau saya reaksi nggak nih? Saya masih simpan hujatan-hujatan syair berdarah, teman-teman. Mikir mau reaksi nggak, tapi udahlah nggak usah, belum ada nama gitu kan. Yang pertama, terus kedua, ya hujatan semua, teman-teman. Apa yang mau dibahas gitu kan? Ya, full hujatan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya inilah oten. Ini oten, teman-teman. Oke? Nah, terus syair berdarah fokus di pelayanan lapangan, dan apa yang dia dapat? Ya ini, segala fasilitas sekarang jadi kaya, ya bisa korupsi, teman-teman. Dan akhirnya terbongkar kan? Sepintar-pintarnya kamu menipu, sepintar-pintarnya tupai, melompat sana melompat sini, akhirnya kan jatuh juga. Bangkai itu pasti tercium. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang? Syair cuma bisa, udahlah yuk, sudahi saja ya, gitu kan. Memelas kepada Kak Mawar, kepada Pak Kusnadi, dan Mustaqim ya, Siratul Mustaqim, untuk udah nih sudahi aja lah. Ujung-ujungnya cara memelas minta disudahi dengan apa? Ini kalau kita teruskan, yang rusak nama Kristen. Jadi kalau kalian mau teruskan, ya pikir lagi gitu. Nanti penonton akan nyerang dia. Jadi pintar si syair berdarah ini. Dia tahu kalau dia terus playing victim, jangan seperti RK ya. Awal-awal bilang saya tidak akan membalas, tapi besoknya dia balas. Ya, besoknya dia balas. Begitu dia balas, hancur. Nah, syair berdarah belajar dari kasus RK. Nah, dia memilih sampai detik ini diam aja lah. Ya, diam saja dan mengakui iya salah. Kenapa? Karena dia tahu orang Kristen ini orangnya baik-baik. Dia tahu orang Kristen ini pemaaf. Ya, dia tahu. Jadi dia seperti itu. Yang penting jangan dia balas nyerang. Selama dia nggak balas nyerang, lama-lama orang Kristen akan mikir kan, oh ini kalau diteruskan yang rusak nama Kristen, yang hancur nama Kristen. Ya, yang akan hancur nama Kristen. Jadi para donatur, spender ini pasti ujungnya akan bela syair berdarah. Merasa bahwa syair berdarah orangnya tabah, ya, orangnya kuat nih, walaupun sudah diginiin tetap masih mau pelayanan di lapangan. Ya sudahlah, kita dukung gitu kan. Kita dukung, kalaupun dia korupsi nggak apa-apa lah gitu kan. Ujung-ujungnya gitu kan, menormalisasi korupsi. Jadi gini teman-teman, orang-orang Kristen ini nanti akan dihadapkan dengan dua pilihan. Korupsi, tapi tidak lakuin apapun, seperti Pak Bom gitu kan. Ya. Korupsi, uangnya dia tampung, tapi nggak ada pelayanannya. Atau seperti RK. Ya. Pelayanannya ada, tapi pelayanan di kamar. Oke, nah, ini grup pertama nih. Atau yang kedua, korupsi, tapi dilakuin. Ada kegiatannya gitu. Tapi di markup harganya, di upping harganya. Cuma ada dua pilihan ini. Kira-kira donatur Kristen pilih yang mana? Ya, mau nggak mau kan dukung yang ini. Ujung-ujungnya yang ini. Karena bagi donatur ya sudahlah, dia mau korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap ada kegiatan. Yang penting masih ada 60%, 70% yang tersalurkan. 30% dia mau makan, udahlah. Daripada kasih Pak Bomong 100% dimakan semua, nggak ada yang ke lapangan. Nanti orang Kristen itu akan disudutkan dengan dua pilihan tersebut, teman-teman. Ujungnya di situ. Dan syair berdarah melihatnya ya sudah gitu, nggak apa-apa. Ya. Bagaimana cara supaya orang-orang Kristen yang suka berdonasi ini menormalisasi yang namanya korupsi? Ini agenda mereka sekarang. Ya. Selama nggak ada orang Kristen yang bisa mencontohkan pelayanan yang benar, bagaimana pelayanan offline yang benar tanpa ada korupsi sesen pun, maka syair berdarah tetap akan jadi pilihan. Ya karena pilihannya cuma dua ini kan. Kecuali ada pilihan ketiga nih, yang jujur, bagus, ya pelayanannya benar gitu. Mungkin akan beralih ke sana semua. Tapi kan sekarang pilihannya cuma dua ini. Selama cuma dua ini ya udahlah, menang nggak sih syair berdarah, teman-teman. Nah itulah kenapa dia ajak diskusi Mawar, Pak Kusnadi sama Mustaqim ini. Oke? Dia ajak diskusi tapi dia mainkan psikolognya. Ya, dia mainkan seakan-akan bahwa dia ya sudahlah, saya minta maaf. Yuk kita akhiri ini semua karena kan nama Kristen yang akan hancur kalau ini diteruskan dan sebagainya.
Nah, ini menarik. Bagaimana? Apakah Mawar akan jatuh dalam permainan ini? Apakah pihak yang membongkar penipuan saya air berdarah akan jatuh? Ini seru. Tapi jangan lupa teman-teman, supaya makin seru, dibeli ya dan dikonsumsi mau di madu untuk teman nontonnya. Ya, kita ada jualan madu Aceh dan varian terbaru madu NTT teman-teman. Serta kita juga ada ini kopi Aceh ya. Bagi teman-teman jangan lupa dibeli. Ada gula arennya sebagai teman, jadi kopi susu gula arennya tinggal tambah susu. Bagi teman-teman silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video. Dan kita cari duit yang halal aja lah, jangan kayak mereka ya, kerjanya korupsi, menipu, anjir. Mending jualan. Oke. Kita bicara to the point apa adanya. Jangan kita nggak mau ditutup-tutupi, Bang. Bang Syair dan saya anggap seperti adik saya sendiri loh, Bang. Seperti keluarga saya sendiri. Saya negor abang juga banyak. Saya kecewa. Saya keluar dari grup karena saya sudah kecewa. Benar-benar kecewa. Saya serius. Saya benar-benar kecewa. Dan saya sudah tidak... Handphone saya di-blok. WA call saya di-blok. Saya bilang, ya sudah. Berarti kan nggak mau diselesaikan. Nyari Bang Syair kita mau undang untuk live pun sudah tidak ada. Ya sudah, berarti kan nggak mau diselesaikan. Buat saya ini salah satu, saya kasih waktu 1 bulan loh untuk itu. Terus terang ini masalah ini yang saya up juga saya yang punya ide. Saya yang mau ini di up, karena saya punya beban moral. Bang, saya punya beban moral. Bisa aja saya suruh Dominic live, teman saya nggak mau. Apa Dominic live saya pernah ngomong ini, masalah ini? Enggak. Saya nggak membawa dia dengan masuk isu di masalah ini, Bang. Cukup donatur dan abang aja yang tahu. Tapi sekarang masalahnya jadi melebar. Dominic diseret-seret bahwa dia akan didoxing lah, inilah itu. Itu kan masalah yang aneh menurut saya. Dia tidak pernah bicara mengenai abang. Dia tidak pernah menjelek-jelekan abang. Sampai hari ini dia tidak pernah membuka apa tuh yang namanya klan berdarah di dalamnya. Kan jadi melebar kemana-mana, Bang. Itu adalah salah satu Komal yang bilang bahwa ini adalah skenario Dominic dengan yang lain-lain. Kok jadi melebar kemana-mana? Masalah ini bukan masalah itu. Masalah ini adalah masalah yayasan. Masalah klan berdarah, bukan masalah yang lain. Saya kecewa, semalam saya dengar juga saya kecewa. Saya sedih loh. Sedih, saya benar-benar sedih, benar. Kok ini melebar kemana-mana? Pak Kus, maaf, aku mau ngomong sebentar ya. Ya, ya, kawan. Soalnya aku juga mau pergi, mau jalan. Oke. Begini ya, kenapa sih itu dianggap masalah yang beras itu dianggap tidak selesai? Karena maaf, 1000 maaf Pak Sair, bahwa harga beras 70.000 itu pun masih bukan yang sebenarnya. Kenapa Bang? Kenapa Pak Sair? Karena kita tahu dari Alif harga beras itu 65.000. Dan Pak Sair tahu, ini saya sebenarnya nggak mau bawa-bawa Alif. Nggak enak juga gitu loh. Makanya itu masih kita anggap nggak selesai gitu. Karena harga beras itu, saya tanya langsung dengan Alif. Berapa Bang Alif? Yang sebenar-benarnya, jujur. Itu Bang Stun di bawah itu admin kita yang lama ya. Waktu grup kita yang masih lama, Pak Sair kalau boleh dinaikkan juga. Pak Sair tentu tahu, saya setahun. Dari tahun lalu saya udah tahu ada kesalahan. Tapi saya tetap mendukung Pak Sair. Karena saya berharap ada perubahan. Pak Sair pasti tahu itu, apa yang saya ketahui. Tapi saya nggak buka di sini. Tapi Pak Sair secara pribadi pasti tahu. Tahun lalu apa yang terjadi yang membuat saya kecewa sebenarnya. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama memperbaiki, kita bisa berubah. Seperti itu. Terus Pak Sair harus jujur juga. Itu 1,6 di laporannya beras adalah penyewaan mobil. Pak Sair ingat, Pak Sair masukkan itu di pengeluaran pembelian beras. Pak Sair ingat 4,9 yang Pak Sair minta dari yayasan adalah untuk nyewa-nyewa mobil. Itu yang Pak Sair bilang di Zoom. Waktu Pak Sair minta izin, ini 4,9 donasi dari donatur saya minta lah ya, buat saya sewa-sewa mobil di sana.
Itu. Jadi saya sedihnya Pak Sair tahu pastilah. Saya nggak perlu ngomong di sini. Bang Stun di bawah itu admin yang lama juga tahu. Gitu loh. Terus banyak sekali yang kita nggak buka secara itu, hanya beras aja. Seperti itu. Tapi jujur Pak Sair, kita udah tanya Alif. Saya maaf nih Bang Alif. Maaf Bang Alif. Saya tanya Bang Alif, berapa harga beras sebenarnya? 65. Makanya saya kecewa ketika itu dibikin 70. Ayolah, kalau memang mau ada persembahan kasih untuk yang di lapangan, kita fair, kita ngomong. Kak, ini mau ada persembahan kasih. Ingat nggak Pak Sair? Tahun lalu ketika Pak Sair mengajukan, Kak, ini untuk belanja keluarga di rumah bagaimana selama kami pelayanan. Ada nggak kita menolak? Nggak ada. Nggak ada kan Pak Sair? Kita setujui itu. Bang Stun, admin yang lama itu ada di bawah. Salah satu admin bareng-bareng aku dulu. Jadi ini kan udah pernah kita bicarakan di Zoom, di WA call. Aku berharapnya waktu itu di Zoom atau di WA call, ayolah. Kita bikinlah yang sebenar-benarnya gitu loh. Pasti Pak Sair tahu lah bagaimana saya Iya, itu Kak. sangat Iya. marah ketika ada orang. Pak Sair tahu kan, ada orang Ya. yang bilang jangan dukung Sair berdarah. Saya itu sempat marah kan. Kenapa orang itu begitu? Gitu. Seperti itu Pak Sair. Makanya saya tuh aduh, Iya, Kak. Pak Sair tolonglah. Saya ini dari hati yang paling dalam saya pernah bilang sama Pak Sair. Satu apologet pun di TikTok ini nggak pernah saya support selain daripada Sair berdarah dan pelayanannya. Karena apa? Karena saya melihat pelayanan itu dilakukan. Gitu loh. Makanya saya bilang sama Pak Sair, sebenarnya teman-teman admin yang dulu itu masih heran kenapa saya masih mendukung, Pak. Teman-teman admin yang udah keluar yang dulu ya. Kenapa saya masih mendukung? Tapi saya berusaha. Saya berusaha, saya bilang sama mereka. Saya bilang, nggak apa-apa lah. Yang penting saya masih mengawasi. Saya masih ada di dalam. Saya bisa mengawasi. Seperti itu. Makanya kalau mau jujur, ayolah kita jujur lah, belak-belakan lah. Seperti itu Pak Sair. Banyak Iya. deh, sebenarnya banyak Iya. yang bisa kita. Iya, Kak. Makasih ya, Kak ya. Ya, Itu makasih aja, Pak banyak. Sair. Iya, makasih banyak, Kak. Ya, saya terima semua itu. Ya, kembali saya mohon maaf atas kesalahan saya. Baik mengenai beras, mengenai apapun saya mohon maaf. Dan saya tidak pernah melibatkan Bang Dominik juga. Saya tahu kok. Saya mengasihi Bang Dominik, kok. Saya mengasihi Bang Dominik. Saya tidak mau melibatkan dia. Ya, alasan saya juga tadi malam naik ke Komal orang lain ya bukan untuk memperkeruh masalah, enggak, supaya pihak-pihak lain enggak ikut campur. Ya, biar enggak ikut campur. Ya mungkin ya kalau memang hal itu ya keliru ya saya mohon maaf ya. Ya, saya berharap ya mari kita sudahi semua ini. Ya saya terima semua itu, Kak. Ya, saya tahu kok Kak Mawar ini tulus banget mendukung saya. Saya tahu. Itu ya. Saya tahu betul itu. Saya sering komunikasi dengan Kak Mawar. Bahkan dengan keluarga saya pernah komunikasi. Saya tahu. Ya, makanya sebenarnya ya saya malu gitu. Saya malu sebenarnya. Karena malu kenapa? Ya malu karena saya sudah mengecewakan Kak Mawar, mengecewakan Pak Kus, mengecewakan Bang Sirot. Saya malu. Mungkin ada beberapa pihak yang mungkin saya kecewakan. Ya. Saya jujur dari hati yang terdalam, saya malu. Tapi saya harus dengan gentle bahwasanya ada beberapa hal yang memang itu kesalahan saya, bukan kesalahan siapapun. Berulang kali saya katakan, tim saya tidak ada yang salah dalam hal ini. Mau Alif, mau Bang Dominik, mereka adik-adik saya. Nah,
Mereka tentunya saya yang mengayomi, dan saya tidak pernah mau melibatkan adik-adik kita. Biarlah ini masalah saya dan saya harus menyelesaikan masalah ini dengan berani ya, di hadapan teman-teman semuanya. Ya saya tahu kok, Bang Sirot juga, saya tahu ketulusan beliau mendukung pelayanan saya tahu. Ya, Pak Kus dan teman Kak Nilu dan teman-teman semua yang sudah mendukung. Saya tahu ketulusan teman-teman. Namun jika memang ada beberapa hal yang saya mengecewakan, saya mohon maaf. Ya, berharap ya hal ini ya tidak diperpanjang kembali lah ya. Ya, artinya kenapa saya berulang kali mengatakan seperti ini ya? Ya supaya ya kita bisa terus berjalan lah. Saya berjalan dengan pelayanan saya. Ya, teman-teman bisa berjalan dengan pelayanannya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Kak Mawar dan teman-teman. Iya, jadi gini ya teman-teman semua ya. Kalau kemarin iya. selesai di Zoom dan call dan WA call, kita udah lakukan itu kok. Kita udah Iya. ngomong via Zoom. Benar nggak Pak Sair? Betul Kak. Udah betul. ngomong via Zoom. Udah Kita ngomong udah via selesai. video call gitu loh. Ya. Jadi bukannya ujuk-ujuk kita langsung di komalnya. Saya juga nggak tahu ya. Maksudnya saya tuh nggak terlalu ngikutin ya si ini berantem sama si ini berantem. Makanya saya nggak tahu ketika masuk komal Mr. M kok terus ada yang bilang kenapa di komal Mr. M. Saya juga bingung. Kenapa ya dengan Mr. X? Saya pikir kan ya udah Mr. M itu netral. Ayo kita ngomong di situ gitu. Jadi memang saya nggak tahu, Pak Sair tahu sendiri kan kalau ada gosip-gosip apa, saya selalu ketinggalan berita karena saya nggak ngikutin yang berantem-berantem Pak Sair. Benar nggak Pak Sair? Iya, betul Kak, betul. Di grup itu kan selalu saya dapat info-info itu dari Pak Sair malah. Kalau ada gini kayak gini, benar nggak Pak Sair? Iya, iya Kak. Saya nggak ngikutin yang begitu-gitu karena saya nggak mau gitu. Iya. 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 Ya, Iya. gini loh Bang Syair kan, Iya Kak. kalau Bang Syair yang selama ini ya, kita udah jalan setahunan lah ya, kurang lebih, mungkin lebih ya kan. Kalau dari Bang Syair gitu loh, ini penilaian jujur dari hati gitu. Apakah kita semua ini kurang mengasihi Bang Syair dan tim gitu loh? Ya, coba dijawab gitu loh Bang. Seperti yang saya sampaikan Bang Sirot. Bang Sirot, Kak Mawar, Pak Kus dan teman-teman sudah terlalu tulus mendukung saya. Mendukung pelayanan saya bersama teman-teman. Artinya saya tidak punya sedikit pun pikiran negatif terhadap teman-teman, nggak ada. Malah sebaliknya, saya memang merasa bersalah terhadap teman-teman terkhusus yang sudah terkecewakan. Dan tentunya saya mengakui saya hilaf, saya mungkin keliru, salah, dan saya mohon maaf untuk hal itu. Karena saya juga gak mau hal ini terus berlarut-larut gitu. Gak ada. Bisa tanya kepada pihak manapun, siapapun. Saya gak pernah satu kata pun saya harus menjelekkan Bang Sirot, Kak Mawar, Pak Kus. Gak. Karena saya tahu dan sadar diri. Teman-teman pernah ada di Masna, ada masa teman-teman mendukung pelayanan saya. Dan tentunya itu harus saya hormati dan saya hargai. Gitu. Saya hormati itu, saya hargai itu Bang Sirot. Enggak, gitu. Jadi seperti thank itu you. Bang Sirot. Iya. Terima kasih untuk udah dijawab seperti itu Bang. Iya, memang karena gini loh Bang, karena kan memang kita dari awal pun juga nggak mau speak up jauh lebih dalam gitu loh. Ya, karena kita juga masih kita memilih, kita komitmen untuk ya beberapa aja lah yang kita sampaikan gitu loh. Sekalipun banyak orang-orang nih ya yang malah menilai, sampai ada yang menilai kita ini malah yang keliru ya kan, dengan berbagai macam alasan. Ya itu terserah mereka lah ya, namanya juga orang hidup, kita yang jalanin, orang lain yang ngecongor gitu kan. Ya itu urusan mereka gitu loh, mereka nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi dari sini ya teman-teman ya, kita ini sangat-sangat mengasihi ya dari awal ya. Aku jumpa dengan Bang Syair ya kan, bahkan dari pelanggaran pertama yang Bang Syair lakukan ya, kita memilih untuk keep quiet ya, untuk tetap diem gitu loh. Dengan harapan apa? Dengan harapan ada perubahan menuju lebih baik gitu loh, pertobatan gitu kan.
Bahkan sampai yang terakhir kita Zoom bersama, itu Zoom besar yang kita nggak pernah lakuin sebelumnya, gitu loh. Ini udah besar ini, gitu loh. Sampai kita ngomong bisa-bisa seperti sidang, iya kan? Kita sampai mensidang, gitu loh. Bahasa dalam tanda kutip ya. Ya, tapi memang sampai sejauh itu kita tidak melihat ada tanda-tanda menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Bahkan Bang Syair itu sampai cuap-cuap ke luaran sana gitu kan. Kalau nanti ada yang info-info di luaran sana, kalau saya tuh penipu segala macam ya kan. Nah, bahkan masih bisa ada pembelaan diri. Yang terakhir bahkan melakukan klarifikasi di situ sepertinya nggak ada pengakuan gitu kalau memang Bang Syair itu memang bersalah dan memang ingin bertobat gitu loh ya ini memang sangat disesalkan gitu loh ya jujur ya Bang ya kalau memang Bang Syair ini pelayanannya nyata teman-teman seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya di komalnya Mr. M ini pelayanan sangat nyata gitu loh nggak ada dibuat-buat gitu kita nyampaikan hal demikian Bang apa adanya aja kita nggak ngurangin, nggak nambahin gitu loh. Kalau kita memang ngelihat pelayanannya nyata, kita ngomong nyata. Tapi ada tapinya nih. Cara-cara yang dilakuin Bang Syair itu nggak berkenan, Bang. Itu loh. Ya. Semoga dari sini Bang Syair tuh bisa mengerti apa sih yang menjadi permasalahan selama ini antara Bang Syair dengan kita. Gitu loh. Itu aja, Bang. Thank you. Mungkin ada yang mau menambahkan barangkali Ya, atau Bang Bang Sirot. Syair menanggapi. Ya, terima kasih ya Bang Sirot. Ya, tentunya ini akan sangat bermanfaat lah buat ya saya bersama tim yang masih ada untuk kedepannya. Ya, saya terima semua itu. Ya, saya terima semua itu. Ya, kiranya pintu maaf terbuka buat saya dan untuk teman-teman semuanya. Ya, pintu maaf dari saya secara pribadi. Ya, bisa terbuka bagi teman-teman semua. Saya tidak mau melibatkan siapapun di sini, ya. Saya tidak mau melibatkan pihak manapun karena memang ini murni kesalahan saya, gitu. Jadi gak ada pihak yang salah, ya. Apa yang disampaikan Bang Sirot itu benar, Kak Mawar itu benar adanya, Pak Kus, ya, itu benar. Beliau memang mendukung dengan tulus, sangat-sangat mengasihi saya. Itu benar. Saya bukan mau menjilat, saya bukan mau cari muka, enggak. Itu benar adanya, ya. Mungkin tidak semua pihak tahu hal itu, gitu. Saya harus akui ya, Syair Bedara ini satu tingkat di atas RK. Lebih pintar, ya, lebih pintar. Dia ngerti bagaimana berstrategi. Dia ngerti bagaimana bisa keluar dari masalah ini, gitu ya. Nah, ini orang ya bisa diakui lebih pintar lah, lebih pintar dari RK yang tantruman, emosian, gak sabaran, baru beberapa hari langsung kejang-kejang gitu kan, karena dia tahu ya ini akan akan membuat donatur cabut. Ya, kalau saya ngerti dia, artinya penanganan konfliknya lebih bagus, orangnya lebih tenang dalam menghadapi konflik ya, mungkin dia punya track record ataupun dulu pernah di tempat kerjaan yang kerjaannya tuh hektik ya, kerjaannya tuh ribet gitu kan, sehingga dia ngerti nggak boleh ikut dalam pusaran tersebut. Dia ngerti jangan masuk ke dalam pusaran tersebut, kamu harus keluar, tenangkan diri, lihat apa yang bisa dilakuin. Ya, jadi Syair Bedara terus nih melontarkan ajakan damai, bahkan dia minta maaf gitu kan, ya minta maaf gitu, karena dia tahu orang Kristen ini pemaaf kok. Seperti yang saya sudah bilang, orang Kristen ini pemaaf, orang Kristen ini baik gitu. Jadi dia tinggal hadapkan, ya saya memang korupsi gitu, saya memang angkat harga, nanti dia akan bilang gitu ya, dia memang korupsi, dia memang nggak benar, tapi kan tetap dilakuin, ada pelayanannya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada Pak Bom? Bukankah itu lebih baik daripada Line Wijaya, Yuli, RK, dan sebagainya? Apakah ini mau dihentikan? Apakah kalian mau pelayanan seperti ini yang sudah dirintis, yang sudah jalan, yang sudah bagus, sudah ada binaannya diberhentikan? Jadi dia kembalikan lagi bolanya kepada donatur. Ini pintar orang ini. Dia nggak mau pegang bola itu lama-lama, dia balikin teman-teman ke para donatur. Udah silakan pilihan di kalian. Mau diteruskan nggak pelayanan ini? Kan gitu. Mawar sendiri
Ya, ujungnya mau nggak mau dia ceritain kan, kalau dia itu sudah muak dari tahun lalu, dari 1 tahun lalu saat penipuan pertama sekali dilakukan oleh Syair Berdarah, dia sudah tahu, ya. Jadi Syair Berdarah ini kan, menurut saya pintar dia. Dia kan pertama sekali muncul tahun lalu tuh. Tahun lalu muncul hujat-hujat Islam, ya, hujat-hujat Islam untuk cari massa, untuk cari simpatisan, cari pendukung. Oke, terus dia lihat ini kalau diteruskan dia nggak bisa jadi nomor 1. Karena medan tempurnya tidak menguntungkan dia. Nggak mungkin dia bisa ngalahin Edis selama dia tinggal di Indonesia. Walaupun mungkin dia lebih pintar dari Edis, tapi nggak mungkin ngalahin Edis dengan kondisi dia tinggal di sini. Apa nih celah yang lain yang bisa dieksploitasi? Oh, Pak Bom Bom lagi tidak dipercaya. Ya, donatur Pak Bom Bom lagi kecewa sama Pak Bom Bom. Dia isi ruang tersebut yang ditinggalkan oleh polikardus-polikardus yang lain. Dia masuk ke situ, dia masuk ke pelayanan offline, apa yang terjadi? Boom, meledak dia. Sukses. Sukses. Ya, karena sekali lagi teman-teman, pelayanan offline Kristen itu memang lagi kosong. Saifuddin udah enggak, betul enggak? Dulu kan Saifuddin termasuk lah yang aktif. Udah enggak kan? Jadi banyak yang lagi kosong gitu. Nah, bagus dia masuk di situ. Saya harus akui ini orang pintar dia. Dia pintar melihat peluang itu. Dan sejak pertama sekali dibentuk Geraha Murtadin, ya, kelompok WhatsApp itu, dia sudah melakukan penipuan, ya, sudah lakukan penipuan. Udah dibilang juga kan kayak sewa mobil 4,9 juta gitu kan, padahal nggak ada itu. Udah ngarang-ngarang semua gitu. Nanti cuma 2 juta dibikin 5 juta. Udah dari dulu, cuman selama ini orang tutup mata dan berharap dia bertobat gitu. Berharap didoakan dia bertobat, karena apa ya? Orang-orang Kristen teman-teman, itu memang diajarkan kalau ada masalah, ya, itu jangan langsung dibentrokin. Contoh, suami Anda selingkuh. Suami Anda selingkuh, Anda tahu dia selingkuh. Jangan kamu labrak dia, tapi doakan dia. Ya, jangan langsung bikin masalah berantem gitu, jangan. Doakan dia, karena kalau berantem nanti kamu dipukulin. Kalau kamu dipukulin, kamu nggak bisa ceraikan dia, kamu susah. Betul nggak? Kan Kristen gitu. Ya, dilarang cerai. Jadi solusinya apa? Doakan dia. Dan itu yang dilakukan oleh Syair Berdarah dan teman-temannya saat tahu sama Syair Berdarah, sama Mawar dan lain-lainnya, sama Mawar, oh ini Syair Berdarah korupsi nih, apa yang harus kita lakukan? Doakan dia terus. Dan terbukti doa itu nggak bisa, cuman sekedar doa nggak bisa. Sudah setahun doain, ternyata masih gini. Nah itu sama gitu kan. Ada istri kena pukul sama suaminya selingkuh, dia doain sampai 2-3 tahun, ya. Suaminya nggak berubah, yang ada dia mati, nggak sengaja terbunuh sama suaminya, saat berantem terbunuh. Itulah saya bilang, ya beda-beda lah ya teman-teman ya. Kalau di Islam kita tahu yang ginian harus langsung dieksekusi teman-teman, dibereskan langsung, jangan dibiarkan. Ya, jangan kamu berpikir udah kita doakan semoga dia berubah, no. Ya, biarkan dia dapat hukuman, dari hukuman tersebut lah yang akan mengubah dia. Bayangkan teman-teman, ada orang udah kena hukumannya nggak berubah, betul nggak? Ada orang kena hukuman yang nggak berubah, boro-boro didoain kayak ini bisa berubah. Islam itu jauh lebih rasional, teman-teman. Terus, dia juga dari kemarin ya, setiap melakukan pelayanan, dia bilang bagaimana dengan keluarga dia. Nah, ini kan membuktikan bahwa dia pengangguran. Ini membuktikan bahwa dia tuh bisa dibilang ya, nggak punya simpanan, nggak punya income yang lain gitu. Sehingga Syair Berdarah selama ini, kalau dia lagi pelayanan, dia tanya, bagaimana keluarga yang dia tinggalkan untuk pelayanan ini, ada nggak uang, ya, ada nggak kafalahnya kan gitu kalau di Islam, oke? Nah ini yang kalian harus tahu teman-teman, ya, ini yang kalian harus tahu. Kalau kalian mau terjun ke dunia sosial seperti ini, pastikan dulu keluarga kalian, ya, itu berkecukupan, keluarga kalian bisa tanpa kalian, oke? Karena kalau nggak jatuhnya jolim. Contoh nih, misalnya saya keluar kota, istri saya nggak bisa tanpa saya sekarang. Kalau saya ngotot keluar kota dengan alasan ini demi umat gitu, istri saya terbengkalai, ada apa-apa, itu jatuhnya dosa. Oke? Itulah kayak Kores kemarin. Jul, ini ke Kampek sekarang ya. Kita mau pengadaan sumur bor untuk pesantren Kampek gitu. Pergi nginap semalam, yuk pergi. Saya bilang ini istri saya sedang masuk masa-masa sudah mau melahirkan. Karena prediksi dokter akhir bulan ini kan bisa plus minus gitu kan. Karena lahiran normal, bukan sesar. Kalau sesar oke lah tentukan tanggal. Jadi saya bilang nggak bisa. Oh masa nggak bisa, ini untuk umat gitu kan.
Ya, balik lagi anjir. Kalau untuk umat tapi saya jolim sama keluarga, menurut saya itu dosa. Menurut saya sekali lagi ya, menurut kalian kalau beda ya nggak apa-apa gitu. Setiap orang punya ini ya, punya tafsir yang berbeda untuk hal ini. Kalau saya sih prinsipnya saya bereskan dulu diri saya, keluarga saya dulu. Jangan sok-sok pelayanan kalau sendiri belum beres. Jangan sok-sok. Oke? Nah, itulah kenapa cari dulu nih. Seandainya ya saya nggak ada, keluarga saya gimana? Harus ada nih usaha yang bisa saya tinggalkan. Harus ada nih income yang bisa saya tinggalkan untuk keluarga saya. Karena sekali lagi teman-teman, ke lapangan itu penuh dengan resiko kan. Nanti dibacok sama Oten kita, dibunuh sama Oten kan bisa aja itu terjadi teman-teman kan. Karena yang kita lawan kan langsung di lapangan gitu. Segala kemungkinan ada. Jadi ya udah siapkan semua gitu. Itulah kenapa saya buat usaha-usaha seperti ini gitu kan, jualan madu gitu. Ya. Yang notabene istri saya juga ikutan gitu. Jadi kalaupun nggak ada saya, ini bisa dilanjutkan oleh istri saya. Oke? Nah, itulah kenapa saya siapin. Ya, saya siapin dan saya berharap teman-teman bisa beli tanpa saya iklanin seperti ini. Jadi yang memang merasa cocok, ya saya berharap bisa jadi langganan lah. Karena saya lihat masih banyak ya, bahkan bisa dibilang setengah lebih itu beli kalau saya iklankan, kalau nggak diiklankan nggak beli gitu. Walaupun ada sebagian yang sudah langganan, bahkan sudah sampai 7 kali, 8 kali beli. Nah, itu yang enak gitu. Itu yang enak gitu, karena dia sudah otomatis gitu. Tapi kalau yang harus disonding, ya capek juga. Dan sekali lagi teman-teman, kalian beli kalau kalian butuh, kalian beli kalau kalian merasa setelah konsumsi madu itu baik untuk kesehatan kalian. Tapi kalau enggak, stop. Oke? Nah, ini masalah CR berdarah, ya. Ini kita harus tahu bahwa ternyata ini sudah terjadi dari dulu. Penipuan dia sudah terjadi dari tahun lalu, dari pertama kali dibentuk, tapi selama ini tutup mata. Artinya apa teman-teman? Begitu juga dengan yang lain. Ya. Kita dengar banyak sekali pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Polikardos karena uangnya berlimpah. Bisa jadi pelayanan-pelayanan mereka lakukan itu banyak yang cacat-cacat, banyak yang bermasalah, tapi selama ini tutup mata. Kita ini kan baru dengar aib-aib Oten ini kan belakangan ini. Oke? Dan sebenarnya masih banyak kebusukan-kebusukan yang belum mereka bongkar. Ya, kebusukan-kebusukan yang masih mereka jaga karena mereka mikir ini kalau terbongkar hancur ini kekristenan. Karena mereka kan jual nama Kristen sehingga melekat sama mereka. Seharusnya dari sekarang gereja tuh harusnya speak up. Ya, seharusnya gereja tuh bermunculan untuk mengatasnamakan bahwa kami menolak Polikardos ini. Gereja tuh harus ngomong, menolak Edis, menolak Polikardos yang sosok mengaku sebagai apologet Kristen, padahal biadab gitu kan. Gereja nggak kenal mereka dan gereja tidak ikut-ikutan. Nah, ini yang masih kita tunggu, tapi ya nggak keluar-keluar yang ginian. Itulah kenapa banyak orang Islam sekarang yang jadi pesimis gitu, ya, menjadi sinis juga dengan teman-teman kita sebelah. Itulah imbasnya, penolakan pendirian gereja di mana-mana. Karena umat muslim jadi kesal gitu. Jadi kesal ini kok dibiarkan oleh pihak sebelah gitu kan. Pembiarannya tuh luar biasa sekali. Ya mau gimana lagi, kita berharap ada perubahan. Tapi kalau orang yang nggak mau berubah mau gimana? Kan sudah dikatakan oleh Nabi ya, satu bangsa itu nggak mungkin bisa berubah kalau dari dirinya sendiri tidak mau berubah. Kamu tidak mungkin bisa jadi lebih baik kalau kamu sendiri tidak mau melangkah. Ya, kekristenan itu nggak akan bisa jadi baik kalau orang-orang Kristennya sendiri tidak berani untuk melawan Polikardos yang merusak ini. Kalau dibiarkan terus perusak ya udah hancur ini, kapalnya akan tenggelam. Oke? Dan kalau kita kan sebagai orang luar ya liatin aja gitu. Kita cuman kasihan. Apalagi saya masih banyak saudara-saudara yang Kristen. Saya kasihan aja dengan saudara-saudara Kristen saya yang ikut kena imbas karena kelakuan Polikardos. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua dan jangan lupa di check out. Ya, link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.